Satu. Oke. Mas Bowo standby. Hitungan ketiga mulai. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bersama-sama bisa berkumpul di musola Joglo Silaturahim ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sastro SH selaku pimpinan Absolute Group, kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Bapak Julian Rokumakto, kepada yang terhormat Ibu Hajah Eka, kepada yang terhormat Ibu Asri Insani, kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSy, serta yang saya hormati rekan-rekan karyawan Absolute Group, baik yang hadir langsung di musola Joglo Silaturahim ini maupun yang mengikuti kajian secara online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kajian pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSy dengan tema kajian fikih kurban sesi kedua. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kajian sore ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu acara inti kajian fikih dengan tema kurban sesi 2. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso,
juga Bapak Julian beserta jajaran direksi yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya, kepada karyawan-karyawati PT Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih minggu lalu. Kalau kemarin kita membahas sesi pertama adalah fikih kurban tentang syariat diadakannya perintah kurban dengan melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam dan definisi kurban. Maka pada kali ini adalah sesi yang kedua seputar tentang fikih kurban, yaitu orang yang ingin kurban hendaklah punya niat, karena segala sesuatu harus ada niat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Yang pertama, dalam ibadah harus ada niatnya. Yang kedua, niatnya pun harus benar. Kalau niatnya salah, ya nanti dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Contoh, yang pertama harus ada niat. Ibadah tanpa niat nggak sah. Mau ibadah sholat nggak niat nggak sah. Ya, zakat nggak niat nggak sah. Haji nggak niat nggak sah. Hatta nikah nggak ada niat nggak sah. Ya, berkurban demikian. Kalau ingin berkurban harus ada niat kurban. Dan ketika ada niat, maka niat pun harus yang baik. Kalau di dalam kurban dijelaskan bagaimana ada kurban, ini yang ada kurban nazar, ada kurban sunnah. Ya, minggu lalu dibahas ada kurban nazar. Kurban nazar itu kurban yang dia sudah diniatkan apabila dia tercapai sesuatu. Itu hukumnya kurbannya wajib. Contohnya, saya kalau naik jabatan, ya, maka saya di waktu Idul Adha saya akan kurban. Nah, dia nazar, apabila saya naik jabatan saya akan kurban, maka kurbannya wajib. Ketika memang benar naik jabatan, apabila syaratnya, apabila naik jabatan saya akan kurban, maka ketika benar dikabul sama Allah, dia naik jabatan karena dia sudah mengatakan sebelumnya demikian, maka kurbannya wajib. Nah, niatnya berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah tidak ada nadar, ya ia ingin kurban saja. Kalau niatnya kurbannya karena sebab nazar yang jadi kurban wajib, maka niatnya adalah nawaitu an udahi an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ada fardhon di situnya. Nawaitu an udahi, saya niat berkurban, ya, an nafsi, atas diri saya. Fardhon lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Ustadz, kok kurban wajib? Ya karena dia punya nazar. Ya, nah yang kedua ada namanya kurbannya kurban sunnah. Seperti yang biasa, tidak ada nadar maka sunnah. Niatnya gimana? Fardonnya diganti sunnah. Nawaitu an udahi an nafsi, atas diri saya, an nafsi atas diri saya, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala. Itu banyak nggak yang kurban nggak pakai niat? Banyak ya. Nah itu karena nggak tahu fikih kurban.
asal kurban aja udah, beli kambing kasih ke DKM atau kasih ke yang motong panitia, selesai. Lah niatnya mana? Nah, sayang, betul ya? Sayang mengeluarkan harta membeli hewan kurban tapi nggak diniatin. Dan ternyata syariat mengatur itu semua, ada niatnya. Ustadz, gimana kalau niatnya banyak orang, sapi 7 orang? Diniatin. Bagaimana misalnya kalau kita niat sapi 7 orang, maka disebutin nawaitu an udahi, saya niat untuk menyembelih atau berkurban an, dari sebutin 7 orang itu. An udin, an benyik, an budi, an siapa, 5-nya, 6-nya atau 7-nya disebutkan. Dari siapa? Fulan bin fulan, fulan bin fulan bin fulan fulan, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala itu. Makanya kalau penyembelihan kolektif namanya ada di situ, di setiap penyembelihan. Kalau kolektif, kalau sendiri ya sudah an-nafsi, atas diri saya. Bagaimana kalau atas istri saya? Kita niatkan, kita nggak apa-apa, diwakilkan. Misalnya saya ingin berkurban atas korban kambing atas istri saya. Nawaitu an udahi an zaujati sunnatan lillahi ta'ala, saya niat berkurban atas nama istri saya, sunnah karena Allah Ta'ala. Ini dari sisi nih niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu, segala amalan, perbuatan, aktivitas tergantung nih niat. Makanya penting ketika kurban harus ada nih niat ya. Nah, kemudian di sini apa? Di sini dijelaskan bagaimana kriteria hewan kurban. Kriteria hewan kurbannya. Nah, di sini ada beberapa syarat yang dijelaskan Imam Rafi dan Imam Ghazali. Yang pertama, kurban itu harus memakai binatang ternak. Binatang ternak, yaitu apa? Yaitu unta, sapi, kambing. Ada yang bertanya, Ustadz kalau kerbau gimana? Di Indonesia ada tuh binatang kerbau, nggak ada tulisannya di situ, adanya unta, sapi, kambing. Kerbau masuk, wa minha al-jamus, di dalam satu kitab fikih, di antaranya sapi, masuk golongan sapi itu adalah kerbau. Jadi kurban dengan kerbau boleh, walaupun tidak tertera biasanya unta, sapi dan kambing, tapi kurban kerbau boleh ya. Kemudian di dalam hewan kurban itu sudah ditentukan hewan-hewannya, jadi tidak boleh kita mau mengotak-atik binatang yang lain. Ustadz, tahun 2022 kali-kali kurbannya jangan yang itu-itu aja, ngapa? Udah yang begitu ya, kita coba yang lain, misalnya korbannya kuda kayak, kan begitu. Kebetulan kuda banyak tuh di Bogor, punya saudara saya pengen korban tuh, ambillah 5 ekor. Boleh enggak? Kan sama juga kayak begitu, menyerupai sapi atau kerbau. Tidak bisa. Tidak bisa kita berkurban dengan hewan selain yang sudah ditentukan dalam syariat, yaitu unta, sapi, atau di dalamnya adalah kerbau dan kambing ya. Kemudian apa di sini dijelaskan juga bahwa kenapa kerbau itu dibolehkan, karena kerbau jenis sapi piaraan ya. Jadi ittifaq para ulama, la tasihu illa min na'am, tidak sah orang berkurban kalau tidak dari binatang ternak yang telah disebutkan tadi ya. Kemudian bagaimana kriteria hewan kurbannya jikalau ada yang cacat? Kan kadang kita harus teliti ya hewan kurbannya. Bagaimana kalau seandainya hewan kurbannya itu yang dibolehkan seperti apa? Intinya hewan kurbannya yang tidak berpenyakit. Tidak sah kita berkurban dengan hewan kurban yang sakit-sakitan, walaupun sedikit. Atau tidak boleh hewan kurbannya pincang, nggak boleh, itu cacat namanya ya. Biasanya kadang-kadang, silakan Bu, ini kambing lebih murah deh tapi pincang 1 kaki, nggak apa-apa deh, yang penting saya bisa kurban. Kan ada tuh yang begitu, nggak boleh.
harus sehat, prima, tidak ada cacat, tidak pancang, tidak pincang, tidak juga kurus, kurus banget, ya, yang standar. Kemudian tidak buta, dilihat matanya, ini sehat nggak matanya. Artinya dari sisi fisiknya hewan kurban ini sempurna, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada jereng, matanya agak jereng-jereng tuh hewannya itu juga tidak boleh. Kemudian juga tidak sedang sakit yang dapat merusak dagingnya hewan kurban tersebut. Ya, kayak PMK itu memang harus ya diteliti, dicek secara medis. Kalau aman boleh, kalau tidak maka tidak sah dengan menggunakan hewan yang cacat. Ya, harus sehat prima. Kemudian juga tidak boleh juga yang giginya rontok. Ya, harus benar-benar sempurna. Di sini memang banyak dalil-dalil, cuman kalau disebutkan terlalu panjang, intinya itu saja. Jadi hewan kurbannya harus yang sehat, tidak boleh sakit atau cacat. Kemudian ada yang bertanya juga, Ustadz, bagaimana hukum berkurban dengan uang? Kemarin juga pertanyaannya itu ya. Jadi dikumpulkan uang dan uang itu dianggap kurban. Artinya kurban dengan uang. Yaitu tadi sudah dijawab bahwa berkurban harus dengan bentuk hewan kurban, tidak boleh dengan yang lain. Jangankan uang, dengan binatang yang lain saja seperti kuda tidak boleh, sapi, unta, kambing atau kerbau, ya silakan. Tapi yang lain, kuda nggak boleh, apalagi uang, ya kecuali uangnya kalau dibelikan ke yang diantara hewan kurban tadi. Jadi kalau seandainya kurban dengan uang tidak boleh diganti dengan yang lain apalagi uang, ya. Kenapa? Karena kurban identiknya itu dengan binatang ternak. Jadi tidak boleh keluar daripada kaidah daripada hewan ternak, ya. Nah, apalagi kalau seandainya dikumpulkan uang untuk hewan kurban, ternyata ada permainan-permainan yang mengurusnya dari iuran uang tersebut. Wah, ini untuk pemeliharaan, ini untuk admin, ini dan sebenarnya ini udah lebih lagi. Sudah untuk uangnya saja tidak boleh, apalagi ada hal-hal yang tidak dibenarkan, ya. Jadi tidak boleh kurban kecuali dengan binatang ternak yang telah ditentukan. Kemudian apakah boleh kita kurban misalnya sapi 7 orang itu kalau kurbannya 5 orang? Boleh apa tidak? Boleh. Maksimal tuh 7. Di bawah 7 boleh enggak? Boleh. Satu sapi 1 orang, satu sapi 2 orang, satu sapi 3 orang boleh. Yang enggak boleh lebih daripada tuh 7 orang, itu nggak boleh. Maksimal tuh 7, ya, maksimal 7. Dan boleh satu yang menyembelih unta atau sapi, misalnya misalkan orang kaya, ya, miliarder, saya sapi saya sendiri, bahkan seorang diri dia kurbannya atas nama diri sendiri 10 sapi atas nama diri sendiri, boleh nggak? Boleh. Itu luar biasa kalau begitu, Masya Allah. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, boleh nggak sapi kan 7, kalau 5 boleh, 6 boleh, 2 boleh, 1 boleh, 1 orang maksudnya boleh. Kalau 8 nggak boleh, maksimal tuh 7. Kalau 8 tetap ya yang satunya harus beli kambing. Kalau dananya nggak cukup beli 2 sapi, ya. Itu sudah diatur. Wa yajuju ayat bahwa wahid bibudna au baqarah liyakunu sab'a. Boleh satu orang menyembelih untuk hewan kurban unta atau sapi, ya. Jadi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab dijelaskan bahwa boleh. Dalilnya ada kitab fikih namanya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab madhab Imam Syafi'i, dibolehkan, jilid 7 halaman 397. Jadi kalau ada orang kita kolektif yuk 3 orang yuk beli sapi, ayo, misalnya berapa, misalnya 90 juta, ya udah 30 beli yang terbaik, boleh enggak? Boleh.
Jadi jangan juga kita mengatakan bahwa sapi harus 7 orang, tidak. Itu hanya maksimal, tapi di bawah 7 boleh ya. Kemudian siapakah orang yang berhak berkurban? Siapa nih orang yang berhak berkurban? Ya, di antara kita. Siapa? Yang pertama ya, orang yang disunahkan, maksudnya berhak itu disunahkan berkurban ya, karena hukumnya tidak wajib kecuali yang nadar. Yang disunahkan berkurban pertama Islam. Maaf, ada non muslim kurban, Pak Ustadz saya mau ngasih nih kambing. Dan ini terjadi tetangga saya non muslim, Pak Ustadz beli kambing dia. Pak Ustadz saya mau korban, tuh non muslim, ya gimana itu? Ya sudah terima saja, nggak apa-apa, ya niatnya apa? Ya udah niat kebaikan duniawi. Tapi yang benar secara syariat bahwa orang yang sunnah berkurban dalam Islam, dalam manusiawi itu adalah statusnya muslim, dia sunnah. Kemudian apa? Mampu. Kalau nggak mampu ya nggak sunnah. Ustaz saya mau berkurban tapi dananya terbatas, gimana? Pengen tapi nggak mampu biayanya karena banyak keperluan. Berarti masih masuk kategori tidak mampu. Dosa nggak? Nggak dosa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang dibenci oleh Nabi di dalam hadisnya, maka lahu sa'atun walam yudahi fala yaqribanna musallana. Itu hadis kata Nabi, siapa orang yang dikasih kelebihan rezeki, mampu untuk berkurban, artinya dia punya materi buat dirinya dan keluarganya, dan dia banyak materi yang lainnya yang lebih, tapi dia tidak mau berkurban. Nah kata Nabi, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Artinya Nabi nggak suka. Nah itu bagi yang mampu, artinya dia punya kelebihan rezeki. Bagi yang tidak, berarti tidak mampu, masuk ke dalam kategori tidak dosa ya. Kemudian merdeka, ini bahasa fikih, merdeka itu bukan budak. Zaman dulu masih ada perbudakan ya, yang merdeka. Kemudian yang sunnah berkurban adalah tadi orang yang mempunyai kelebihan rezeki, itu sunnah. Kemudian yang dimaksud mampu seperti apa? Yang dimaksud mampu adalah menurut Imam Syafi'i, orang yang sudah memiliki harta untuk dirinya dan keluarganya, dia punya lebih untuk hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Nah, dia dananya untuk kehidupan keluarganya ada dan lebih. Nah, lebih itu boleh berkurban. Tapi kalau dia tidak punya materi untuk pada hari kurban, maka dia tidak masuk orang yang harus berkurban. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan apakah orang yang berkurban harus benar-benar hadir pada saat pemotongan, kan begitu. Ya, saya misalkan berkurban misalnya di satu masjid, apakah saya harus hadir di tempat pemotongan pada saat penyembelihan dan disebut nama? Kalau bisa hadir bagus, sunnah. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, jangan dijadikan satu keharusan. Tapi kalau bisa hadir bagus, kalau nggak bisa hadir karena suatu hal yang tidak apa-apa ya. Tapi kembali lagi nih, niatnya itu yang penting. Nawaitu an udahi an nafsi sunnatan lillahi ta'ala, saya niat berkurban atas diri saya ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang nyembelih mah serahkan saja kepada ahlinya, jangan coba-coba. Kalau wah saya kurban, saya motong aja dah Ustadz, ini saya kemarin beli nih pisau sembelihan terhebat nih, tajam, dicoba-coba. Nah itu bahaya. Karena apa? Pisaunya harus tajam dan tidak boleh yang tumpul, itu dapat menyiksa hewan kurbannya, itu nggak boleh. Harus benar-benar tajam ya, harus benar-benar tajam. Nah bagaimana kalau ada kejadian orang masih pemula, dia nyembelih hewannya ya, ketika dia sudah tajam tapi dia lagi motong jatuh, kan bisa terjadi kan, kaget gitu karena pemula ya, udah niat nih bismillah. Nah, teori udah paham, udah diajarin seminggu sebelumnya.
Wah, pas prakteknya Bismillahirrahmanirrahim, grebek-grebek. Akhirnya refleks mental, apanya? Pisaunya, ya jatuh. Begitu lagi, boleh nggak? Boleh, dianggap itu satu potongan, ya. Tapi harus yang tajam. Yang bagusnya, idealnya adalah sekali potong seret dengan tepat dan mantap. Tidak boleh lama-lama yang membuat pisau tumpulnya menyakitkan hewan kurban, ya. Nah itu dia. Ada satu fatwa katanya ketika kita memotong tiba-tiba jatuh asal langsung lagi ke situ dibolehkan, ya. Dihitung menjadi satu potongan, ya. Dan itu juga karena ketidak sengajaan. Itu ada fatwanya. Kemudian jadi yang penting adalah bagi orang yang berkurban adalah niat. Kemudian muncul lagi ini yang terakhir, ya, yang terakhir, yang saat ini di Indonesia yang bertanya-tanya banyak sekali adalah bagaimana ini Idul Adha kapan, betul nggak? 10 Zulhijjah ini Sabtu atau Ahad, kan begitu, ramai. Nah kembali lagi saya mengingatkan bahwa di dalam fikih, amalan fikih baik sholat, baik puasa, zakat, atau haji, atau kurban, khususnya 10 Zulhijjah Idul Adha dan Idul Kurban, itu kapan terjadilah perbedaan, ya. Kalau Arab Saudi atau Muhammadiyah, mereka sudah mengambil keputusan 10 Zulhijjah itu hari Sabtu 9 Juli, ya, 9 Juli, dan hitungannya itu hari Idul Adha mereka, karena wukufnya hari Jumat, ya. Lalu ada yang bertanya, gimana itu Ustadz? Tapi penetapan daripada Kementerian Agama, pemerintah menetapkan Idul Adha 10 Juli, yaitu 10 hari Ahad, 10 Zulhijjahnya. Bagaimana sehingga umat Islam bingung, kan begitu? Sampai sekarang saya masih ditanya itu, masih ditanya, Ustadz nih gimana Ustadz? Sehingga saya dikirim, ya, via WA sama teman saya, Ustadz dia punya jadwal, dia jadwalnya Sabtu juga, Minggu juga. Wah tebal amplopnya, berarti jadwalnya dua, yang Sabtu dia khotib dan imam Idul Adha di yang Muhammadiyah. Nah dapat lagi jadwal yang area Ahad, dia Idul Adha juga. Ada juga, sudahlah satu saja. Nah ada satu masjid dia bikin dua, yang Idul Adha Sabtu dan Idul Adha Minggu di masjid yang sama, ada spanduknya. Nah bagaimana kita menyikapi ini? Kita ikut yang mana dan bagaimana? Kembali lagi bahwa perbedaan hukum, penetapan suatu hukum dalam fikih itu umumnya banyak ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan, dan kita harus menghormati perbedaan itu. Idealnya tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain selama perbedaannya masih dalam koridor 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Selama terjadi perbedaan masih dalam 4 madhab dalam fikih, dibolehkan. Tapi kalau sudah keluar, itu yang tidak boleh. Nah mereka yang Arab Saudi mengambil wukuf di hari Jumat, ya, itu memang ru'yanya di Arab Saudi. Muhammadiyah mengambil ke sana, ya silahkan. Bagi yang ingin mengambil pendapat tersebut, silahkan saja dan boleh-boleh saja. Nah kalau bagi yang mengambil pemerintah 10 Zulhijjah bersamaan dengan 10 Juli, itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya, kalau saya mau puasa Arafah, itu gimana? Wukuf hari Jumat, ya, itu kan wukufnya 9 Zulhijjah. Kalau versi Arab Saudi itu hari Arafah wukufnya. Lalu bagaimana kita pada saat kita mau Arafah yang mengambil 10 Juli itu puasa Arafahnya di hari Sabtu? Apa bagaimana? Ada yang berpendapat sudah amannya puasanya di hari Jumat saja, karena hari Sabtunya Arab Saudi atau Muhammadiyah Idul Adha, khawatir tidak ada puasa sunnah hari Idul Adha. Tuh ada yang begitu. Tapi ulama
Aswaja mengatakan bahwa ini yang penting kita pahami. Puasa Arafah itu tidak melihat wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW puasa Arafah itu bukan landasannya wukuf Arafah. Landasannya 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena puasa pada tahun 2 Hijriah, 2 Hijriah itu disyariatkannya sholat Idul Fitri, Idul Adha, termasuk disyariatkannya puasa Arafah. Itu tahun 2 Hijriah. Sedangkan ibadah haji itu disyariatkannya 10 Hijriah. Jadi puasa Arafah itu di tahun 2 Hijriah. Syariat haji yang dimana ada wukuf Arafah 10 Hijriah. Jadi sebelum ada wukuf Arafah, Rasulullah sudah berpuasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kalau patokannya puasa 9 Zulhijjah harus sesuai dengan wukuf di Arafah, dan sedangkan wukuf di Arafah syariatnya 10 Hijriah, maka pada 2 Hijriah, 3 Hijriah sampai 9 Hijriah mereka bagaimana melihat wukuf Arafah, padahal di Arafah masih kosong, belum ada syariat haji, belum ada. Jadi landasan 9 Zulhijjah bukan melihat wukuf di Arafah, tapi melihat tanggal Zulhijjah di mana? Di negara itu. Makanya dari Imam Malik radhiyallahu mengatakan para sahabat sudah tahu ketika puasa 9 Zulhijjah mereka akan melakukannya di saat mereka menetap di satu tempat. Nah, sama di Indonesia dikiaskan demikian, maka yang 10 Zulhijjahnya 10 Juli hari Ahad, maka puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafahnya adalah 9 Zulhijjah hari Sabtu, walaupun di sananya Idul Adha. Karena puasa Arafah kembali lagi tidak melihat wukuf di Arafah, tidak harus bersamaan. Kembali lagi historinya apa? Peristiwa syariat puasa Arafah di 2 Hijriah, tapi wukuf Arafah 10 Hijriah, kan 8 tahun setelahnya. Jadi tidak melihat kepada harus sama wukuf di Arafah. Maka dari itulah ulama mengatakan boleh tidak harus sama 9 Zulhijjah puasa Arafah itu dengan wukuf di Arafah dan kembali kepada ketetapan ahli ilmu di negaranya. Akhirnya lah ulama mengatakan ada ya dari pemerintah 10 Juli itu Idul Adha, maka hari Arafahnya untuk puasa, maksudnya bukan untuk wukuf ya, tapi untuk puasa Arafahnya itu di Sabtu 9 Juli. Ustadz, saya masih ragu, saya mau hari Jumat. Boleh, silakan. Jadi kembali lagi kepada keyakinan masing-masing ya. Jadi ulama hanya menjelaskan dalil-dalil tertentu tersebut. Baik, karena waktu sudah makin mau habis ya, durasinya dari saya dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya hari ini. Semoga tausiah hari ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menumbuhkan semangat berkurban untuk terutama rekan-rekan karyawan PT Absolute Group bagi yang muda-muda ini. Jika direksi memang setiap tahun itu melakukan kurban, jadi saatnya kita semoga setelah tausiah ini kita secara bersama-sama tumbuh rasa semangat untuk berkurban. Amin. Selanjutnya yang sudah akan melaksanakan kurban, semoga diluruskan niatnya sesuai yang tadi disampaikan oleh Ustadz, yaitu segala ibadah tergantung terhadap niatnya. Jadi semoga niatnya karena Allah Ta'ala. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silakan jamaah yang ada di
musola Joglo Silaturahim. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan untuk yang saat ini menghadiri secara online, silakan dituliskan di kolom deskripsi atau kolom komentar, nanti insya Allah akan kita bacakan jika waktunya memungkinkan. Silakan. Baik, silakan. Ada dari Pak Mansur dan Pak Suhendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ya. Tadi sudah cukup jelas banyak yang sudah disampaikan. Cuman yang bertanya, apakah ada batas usia bagi hewan kurban yang akan dikorbankan? Itu Ustadz. Iya. Terima kasih. Silakan Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Apakah ada batas usia bagi hewan yang dikurbankannya? Kalau tidak salah ya, kalau onta itu 5 tahun, kalau sapi itu 2 tahun, mau 3 tahun, kalau yang kambing 1 mau 2 tahun. Itu usia-usianya. Ya, kalau kambing ya 1 tahun mau ke 2 tahun, di atas 1 tahun. Ya, kalau yang sapi itu 2 tahun ke atas. Kalau yang onta 5 tahun. Seperti itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, silakan Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, adanya dalam satu keluarga itu ada niatan berkorban. Iya. Nah, setahu saya di zamannya Nabi itu berkorban atas nama Nabi sendiri ya, kira-kira ya. Nah, tapi di zaman sekarang ini saya melihat beberapa tetangga, saudara, mungkin mereka berkorban sama istri, sama anak. Sebenarnya yang mana yang lebih baik, Ustaz? Saya yakin semuanya baik ya. Cuma mana yang lebih baik? Apakah berkorban sama kepala keluarga atau digilir? Tahun ini sama kepala keluarganya, tahun depan nama istrinya, yang tahun berikutnya sama anaknya begitu. Begitu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berkorban itu atas bagusnya untuk siapa gitu dalam keluarga? Ya bagusnya untuk diri sendiri dulu, ya. Atau misalnya saya berkorban untuk istri saya, boleh, nggak apa-apa. Saya mau kurban untuk saudara saya dulu, boleh, ya. Tapi yang bagusnya dalam ibadah utamakan dirinya sendiri, dirinya dulu. Nah setelah itu baru yang lain, ya. Gitu. Kalau memang hewan kurbannya satu, tapi harus pilih mau untuk siapa dulu gitu ya. Ya bagus-bagus kalau berbarengan, ya bareng-bareng seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mau berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Kan ada tuh yang begitu, ya. Karena dulu orang tua mungkin tidak ada finansial, belum berkurban, tapi begitu anaknya sudah sukses, ada rezeki, pengen berkurban tapi atas nama orang tua yang sudah meninggal, ingin menunjukkan bakti anak kepada orang tua, melihat dari keutamaan kurban itu luar biasa. Karena likulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai rambut dari hewan kurban satu kebaikan, berarti tidak terbilang karena jumlah bilangan daripada rambut hewan kurban tidak terbilang. Artinya begitu luar biasa. Lalu bagaimana ingin berkurban seorang anak tapi atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, ya. Itu beda pendapat. Ada yang pertama mengatakan jatuh korban, ya, dianggap tetap berkurban. Yang pendapat kedua, pendapatnya tidak jatuh berkurban, tapi jatuhnya sedekah. Tapi tetap dua-duanya mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Terjadi perdebatan, perbedaan. Ada yang dianggap sah memang itu jadi kurbannya almarhum, almarhumah. Ada yang mengatakan tidak, tapi tetap jadi nilai sedekah karena niat kurban tetap jadi sedekah untuk yang ditujukan, ya, almarhum almarhumah tersebut. Gitu. Baik, ada satu lagi. Mungkin ada lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, untuk hewan kurbannya itu apakah ada dispesifikasikan
lebih spesifik itu jenis kelaminnya apakah jantan atau betina, dan kalau misalnya boleh betina apakah boleh, mungkin kita kurang tahu yang kita pilih ini apakah dia sedang hamil atau tidak gitu sih Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hewan itu boleh jantan, boleh betina. Terus ada yang bertanya lagi, afdolnya mana Ustadz? Ada yang mengatakan afdolnya yang jantan dari betina. Tapi ada juga ulama mengatakan afdolnya betina daripada jantan. Di situ terjadi ikhtilaf lagi. Ya, ketika saya baca kitab. Jadi intinya boleh jantan, boleh betina. Ya, yang penting nggak boleh yang nggak jelas. Jantan enggak, betina enggak. Gak tahu. Iya, spesialisasi Pak Bowo seperti itu. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa lah, yang betina boleh, yang jantan juga boleh. Ya, zakar boleh, yang perempuan boleh. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup karena sudah 3 pertanyaan. Karena Nabi Muhammad juga suka yang bilangan ganjil. Walaupun saya sebenarnya juga ingin bertanya, tapi saya tahan dulu. Nanti saya pribadi aja langsung dengan Ustadz gitu ya. Masya Allah. Itu Ustadz. MC yang mengatur lah. Siap. Lanjut untuk memasuki acara keempat yaitu doa. Mohon untuk Ustadz dipimpin doa bersama. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar pengajian kita menjadi berkah, semoga Allah kucuri rahmat, maghfirah dan ilmu-ilmu yang manfaat kepada kita sekalian, dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Manfaatkanlah ilmu-ilmu yang telah kami pelajari dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada diri kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami berbagai macam kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami berbagai macam kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara kajian sore ini berjalan dengan lancar. Semoga kajian fikih sore ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Dan berkumpulnya kita semua dalam kajian sore ini dihitung sebagai amal soleh.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Selanjutnya mari kita tutup kajian sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.